Enak ya jadi buzzer Malay. Orang Indonesia ini kalah telak sama orang Malaysia. Rupiah kami tak ada harga. Paspor kami tak ada nilai. Presiden kami tak ada ilmu. Tadinya Indonesia mau nyontek kayak gitu tuh 50 tahun baru bisa diambil lah. Beda, jangan samain bos. Indonesia banyak, maaf ya, banyak rakyat susah. Terus juga ya susah, mata uang kita susah gitu. Jangan sama-samain sama Malaysia, mohon maaf ini. Waktu itu menterinya PA kan waktu itu. Dekat Malaysia dia nak tolak 10,000. Sebenarnya dia nak untung kat situ. Tahu tak? Itu teknik Prabowo nak buat. Malaysia memertawakan atau menganggap remeh Pak Prabowo tak puas hati dengan cara Indonesia menjual produk komoditi mereka. Aslinya, geng, Indonesia itu ingin menjatuh negara Malaysia. Namun tidak bisa, geng. Tidak sanggup, geng. Kenapa demikian? Ya, orang Malaysia udah tahu permainan menteri-menteri yang berada di Indonesia. Terutamanya Prabowo. Sudah tahu, geng. Makanya Indonesia tidak bisa menyentuh negara Malaysia. Kayak gitu ya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Wah, apa-apa kalau kita membagikan fakta tentang negara Malaysia. Perempuan ini atau wanita ini dituduh buzzernya Malaysia, geng. Padahal ya, geng, ya, kita mengungkapkan fakta. Fakta yang ada di lapangan, fakta yang dilihat kita mata kita sendiri, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Malaysia itu bisa, sedangkan Indonesia itu tidak bisa. Itu yang diungkapkan. Kenapa netizen Indonesia ini kepanasan, kebakaran, kehangusan, geng. Jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Di Malaysia KK, Speedmart, sebelahnya Shell, sebelahnya lagi Petronas. Sedangkan di Indonesia tengah ada wacana penghentian atau penutupan Indomaret dan Alfamart karena koperasi desa mau dijalankan. Oh iya, kalau tak salah tahun 2011 kerajaan Malaysia pun ada dirikan satu kedai namanya Kedai Rakyat Satu Malaysia dan mengalami kegagalan dan ditutup sepenuhnya, cawangan ditutup sepenuhnya tahun 2017. Korang agaknya tahu tak kenapa kedai-kedai Satu Malaysia ini mengalami kegagalan? Cuba komen sikit. Enak ya jadi buzzer Malay. Menurut aku pribadi, buzzer itu ada dua makna tersirat. Yang pertama, tersirat secara positif. Yang kedua, tersirat secara negatif. Yang pertama, positif sebagai marketing digital atau influencer atau promoter. Yang kedua, dari sisi negatif, sebar propaganda, sebar berita palsu atau manipulasi opini, biasanya guna akaun palsu. Contoh ya, buzzer politik, orang dibayar untuk memihak ke pihak tertentu. Jadi kalau istilah buzzer digunakan untuk aku, apakah aku dibayar oleh negara Malaysia? Jawapannya tidak. Negara Malaysia tidak akan bayar aku hanya untuk benda-benda remeh-temeh seperti itu. Video-video yang aku buat atau VT-VT yang aku buat hanyalah sebagai edukasi kepada orang Indonesia yang belum pernah datang ke Malaysia. Keadaan di Malaysia itu bukan seperti apa yang korang katakan. Jadi kalau dikatakan aku dikatakan sebagai buzzer Malaysia atau buzzer Malay secara positif, yes. Tapi secara konotasi negatif bagi aku tidak. Orang Indonesia ini kalah telak sama orang Malaysia. Jadi ada orang Malaysia disabilitas yang nggak punya kaki. Pose gini nih. Saya tak ada kaki, awak tak ada apa. Terus dibalas sama orang Indonesia, cuy. Rupiah kami tak ada harga. Paspor kami tak ada nilai. Presiden kami tak ada ilmu. Wapres kami tak ada. Literally tak ada. Izin. Yang mana sih sakit?
sedikit tapi fakta banget anjing. Kita tuh kalah jauh sama Malaysia, baik mata uangnya, paspornya, pemimpinnya. Kalah semua anjing. Cuma mau info perpajakan di negara ini, mungkin kalau orang-orang yang TikToker Indonesian yang kayak di Eropa, Amerika, dia bakalan cerita sharing perpajakannya katanya pada mahal. Di Swedia pajak yang mahal banget, bla bla bla. Oke, gue cuma mau ngasih tahu pajak di Malaysia itu kayak apa. Pajak basic ya. Kalau kita apa sih yang NPWP itu? Lah, gue orang Indonesia aja bingung. Pokoknya di sini namanya LHDN. Itu adalah lembaga hasil dalam negeri. Ini adalah wajib untuk semua umat manusia yang ada di negara ini. Pasti lo gajian akan kepotong pajak dan itu buat negara. Nah, itu namanya LHDN. Kalau gue hitung dari gaji gue itu 2%. Oke. Tapi jujur gue nggak tahu 2% ini mutlak apa nggak bagi gaji-gaji kalian yang lain gitu ya kan. Kemudian IPF. IPF itu adalah sebuah, kalau di Indonesia itu BPJS TK, which is itu tabungan masa tua hari tua. Kalau orang lokal dia nggak bisa diambil sampai umur 50 tahun. Sebenarnya bisa tapi sebagian, tidak semua. Tadinya Indonesia mau nyontek kayak gitu tuh, 50 tahun baru bisa diambil lah. Beda, jangan samain bos. Indonesia banyak, maaf ya, banyak rakyat susah. Terus juga ya susah, mata uang kita susah gitu. Jangan sama-samain sama Malaysia, mohon maaf ini. Waktu itu menterinya PA kan waktu itu, akhirnya nggak jadi tuh. Tapi kalau foreigner bisa diambil semua ketika meninggalkan Malaysia atau berkomitmen untuk tidak lagi bekerja di Malaysia. Pokoknya kalau lu udah cabut dari sini, lu bisa ambil semua tuh IPF. IPF-nya berapa persen? IPF 2%. Ini mutlak dari gaji semua manusia di sini 2% diambilnya. Company nambahin 2% juga. Jadi enak sih, lumayan lah nabung ya kan. Kemudian ada yang namanya SOKSO. SOKSO itu katanya adalah duit yang bisa lu cairin kalau lu kecelakaan kerja, pergi atau pulang kerja gitu. You know, kayak BPJS TK juga yang kecelakaan itu. Tapi nilainya dikit banget coy. Dia kayak dari gaji lu cuma diambil 0,50%. Gue bocor, pala gue dijahit juga kayaknya nggak bakalan cover deh. Itu gue juga nggak ngerti tuh fungsinya apa, maaf. Tapi intinya segede gitulah gitu. Dia cuma bisa, lo bisa ngeklaim tuh duit kalau lo kecelakaan aja. Waduh. Asuransi kesehatan alhamdulillah office cover, tapi nggak banyak gitu ya. Tapi ya udah disyukuri aja, alhamdulillah masih ada gitu. Jaga kesehatan jangan sampai sakit gitu ya. Karena di sini kalau sakit susah. Lo mau di kerajaan pun meskipun murah tetap aja lo bayar kan. Begitu ngantrinya nauzubillah gitu. Jadi kalau mau swasta pun mahal. Mohon maaf, lu bukan orang kaya yang bisa berobat-berobat ke Pineng tuh. Yang lu tahu artis-artis Indo pada berobat ke Pineng, lu nggak bisa, mohon maaf. Lu cuma perintis. Terus udah kayak gitu, kalau udah gue baca-baca nih untuk asuransi kesehatan, itu rata-rata tuh umur 25 ke atas tuh udah nyentuh 800 ringgit, 900 ringgit, bahkan 1000 gitu. Tergantung lagi untuk package-nya apa, untuk asuransinya apa. Gue tuh udah nanya-nanya banyak banget asuransi gitu, dan rata-rata tuh harga 800 ke atas. Kayak nyesek banget gak sih gaji lu hanya untuk kepotong begituan? Buat apa? Mending nabung. Kalau di Indonesia kan ada BPJS gitu, maksudnya sesusah-susahnya gitu ya. Lu patah tulang juga bisa ada BPJS gitu loh. Di sini mah astagfirullahaladzim, lu tuh orang luar, orang asing lu. Udah gitu aja, sekian. Betul banget Bang. Kita kalah banyak dari negara Malaysia. Kita kalah jauh lah dari negara Malaysia. Kalau ini Ikinya mengucapkan, nah pastinya bilang nih, nanti ada buzzer-buzzer, Ikinya dibilang buzzer lah, penjilat lah, penghina negara, dan lain sebagainya. Woi, itu orang yang mengatakan seperti itu orang yang sakit hati dengan fakta yang Ikinya ungkapkan di media sosial ini, kayak gitu ya. Jadi jadi Indonesia itu meniru Malaysia, namun tidak bisa. Kayak gitu ya, gengnya. Indonesia ingin meniru Malaysia, namun tidak bisa, boy. Iya, karena kita banyak orang susahnya, banyak orang miskinnya. Ya, kita kalau meniru negara Malaysia, kita selalu gagal. Kenapa demikian? Gak tahu kalian apa? Bahwasannya pemerintahan kita itu banyak yang gelobok, yang on. Nah, kayak gitu ya, gengnya. Dan rakyat Malaysia itu sudah menyadarinya kayak gitu, bahwasannya rakyat kita itu dimanfaatkan oleh menteri-menteri kita. Nah, oke geng, Ikinya akan meresen beberapa video lagi. Jom kita simak dulu bersama-sama lagi, geng. Ini dapat lagi berita baru, katanya Rasanya korang masih tak faham lagi teknik Prabowo. Sebenarnya Prabowo dia nak jual beras korang. Korang ada beras, lebihan beras yang banyak. So, dia nak gunakan alasan tu untuk menjual beras korang. Sebab tu dia still jual mahal dekat beras Indonesia. Dia jual 18,000. Dekat Malaysia dia nak tolak 10,000. Sebenarnya dia nak untung kat situ. Tahu tak? Itu teknik Prabowo nak buat supaya dia dapat jual beras dia ke luar negara. Dia bagi tahulah kononnya kesian orang Malaysia tak ada beras. Padahal beras kat Malaysia ni berlambak. Faham Orang Indonesia jangan diperbodohkan oleh presiden korang.
Beliau kesal harga minyak sawit ditetapkan oleh negara lain walaupun Indonesia merupakan pengeluar nombor 1 minyak sawit di dunia. Dan daripada carian yang kita boleh lakukan, Selalu bermimpi ingin mempunyai mobil nasional dan membuat HP sendiri di Indonesia. Tapi tanpa angin, tanpa gerangan, Malaysia memertawakan atau menganggap remeh mimpi Indonesia ini. Tapi nggak apa-apa, ditertawakan dan diremehkan, dan mereka sampai sekarang terus berjuang sampai menjadi tempat industri terbesar. Kenapa sejahat itu Malaysia? tetapi Tuan Puan, perancangan Prabowo ini telah membimbangkan serta mengelirukan para ekonomi dan juga pembeli. Ini kerana entiti yang cuba dicipta kerajaan Indonesia belum pernah wujud lagi setakat ini, serta tidak ada sebarang bukti bahawa entiti ini akan dapat diurus tadbir dengan baik. Jadi baru-baru ni, jadi bila negara kecil ni bergantung terlalu banyak dekat kuasa besar, kita kena dipengaruhi pihak luar. Kalau tak, kita hanya jadi pengguna. Kita bukanlah penentu. Tapi kedaulatan dia adalah kemampuan negara tu menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri tanpa tunduk kepada tekanan luar. Jadi kalau negara tu terlalu bergantung kepada kuasa asing, nak cerita pasal Indonesia tak boleh jadi tukang beli saja, boleh. Dulu kita gelak dekat China. Penduduk dia berbanding dengan kita. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, Nampaknya Pak Prabowo tak puas hati dengan cara Indonesia menjual produk komoditi mereka. Produk komoditi ni termasuklah minyak sawit, nikel dan juga arang batu. Kita ambillah contoh minyak sawit. Dekat Indonesia ni sebenarnya mereka adalah pengeluar terbesar minyak sawit dan sepatutnya boleh kawal lebih banyak keuntungan harga dan juga aliran ekspor global. Cuba korang tengok pada OPEC. Kalaulah OPEC boleh mengawal harga minyak mentah, kemungkinan Pak Prabowo tertanya kenapa Indonesia tak boleh sedangkan mereka kawal lebih separuh share minyak sawit global. Reuters ada melaporkan yang ekspor komoditi utama Indonesia nanti akan disalurkan melalui syarikat khas di bawah Danantara yang dipanggil PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Dan pada pandangan Jakarta, langkah ini sangat penting supaya Indonesia tidak sekadar menjadi pembekal bahan mentah murah kepada dunia, sedangkan keuntungan besar banyak pergi kepada trader global dan juga pihak luar. Mereka nakkan Indonesia ada kuasa tawar-menawar lebih besar terhadap pasaran dunia, terutamanya dalam sawit, arang batu dan juga nikel. Okey, saya nak cerita dengan korang lah apa risiko paling besar yang saya nampak dekat sini adalah apabila kerajaan terlalu mengawal syarikat komoditi strategik, sistem boleh menjadi terlalu birokratik, kurang telus dan akhirnya kemungkinan besar terdedah kepada korupsi kronisma serta ketidakcekapan. Dan inilah yang pernah berlaku kepada Pertamina dekat Indonesia sendiri, yang mana syarikat minyak kerajaan itu pernah jadi satu simbol kekuatan ekonomi Indonesia, tapi dalam masa sama berdepan pelbagai skandal salah urus, hutang besar dan dakwaan korupsi selama beberapa dekad. Pada era 1970-an, Pertamina hampir runtuh dengan hutang sekitar 10 bilion US dollar hingga memaksa kerajaan bail out syarikat tu dan menjejaskan kewangan negara. Dan baru-baru ni Pertamina sekali lagi terpalit dengan skandal besar yang melibatkan dakwaan manipulasi import minyak dan kerugian negara yang dianggarkan ratusan trilion rupiah. Sebab itu apa yang saya nampak dekat sini, ini adalah satu eksperimen yang sangat besar dan juga berisiko yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia. Nak buat macam ni mungkin boleh, tetapi sistem kena cekap lah. Kalau sistem ini fail, maka pelabur pembeli akan hilang keyakinan. Aslinya, geng, Indonesia itu ingin menjatuh negara Malaysia. Namun tidak bisa, geng. Tidak sanggup, geng. Kenapa demikian? Ya, orang Malaysia udah tahu permainan menteri-menteri yang berada di Indonesia. Terutamanya Prabowo. Sudah tahu, geng. Makanya Indonesia tidak bisa menyentuh negara Malaysia. Kayak gitu ya, geng, ya. Aduh, ya kita harus sadar sebagai rakyat Indonesia, kita harus paham kayak gitu ya, geng, ya. Jangan mau kita ditekan-tekan lagi, jangan mau kita menjadi bola yang disepak sana, yang disepak sini, yang ditendang sana, yang ditendang sini. Bila ada jaring disepak selalu kencang, nah kita nyangkut di sana. Itu pemikiran kita yang
Ya bukan ikinya sih, kalian sih. Kalau yang percaya-percaya tentang anu-anu pemerintah ya kalian kayak gitu ya geng ya. Malaysia aslinya bukan benci ataupun jahat kepada negara kita, namun mereka tuh prihatin. Negara besar, negara anu kok tidak berkembang dari sampai tuh berapa presiden, 8 presiden, geng. Tidak berkembang-kembang sampai sekarang. Itu yang diperhatinkan oleh negara Malaysia ataupun rakyat Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Nah, apa-apa benda silakan tulis di kolom komentar. Gimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di komentar. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.